Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-21, Bi. Alhamdulillah. Hari ke-21 di bulan Ramadan sudah mulai memasuki minggu terakhir, hari-hari terakhir. Semoga semua hal yang sudah kita pelajari bersama di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus Tafsir Al-Misbah sepanjang Ramadan ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Sebagian insya Allah sudah mulai dipraktekkan. Dari uraian sebelumnya, Bi, di Quran Surat Al-Waqiah, itu yang Ella paling ingat kemarin adalah soal betapa praktek keseharian itu seharusnya semua bermanfaat ya, Bi. Betul. Tidak ada yang sia-sia, karena di surga pun itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Kita harus fokus pada hal-hal prioritas yang memang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Nah, insya Allah hari ini di uraian-uraian ayat selanjutnya itu kita juga akan terus mendapatkan pelajaran-pelajaran dari apa yang ditafsirkan oleh Abi berdasarkan ayat-ayat ini. Kita akan mulai dengan ayat ke-27. Baik, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Sekarang peringkat kedua. Okay. Sabiqun. Sekarang ada yang menarik ulama di sini. Kalau pada awal surah itu dia namai wa ashabul maimanah. Kalau di sini dia namai ashabul yamin. Apa bedanya? Apa bedanya? Dan kenapa ini begini? Kita lihat. Abi nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Kalau kita berkata mahkamah, itu tempat atau hukum? Mahkamah konstitusi itu tempat ya, kedudukan. Bagus. Dalam bahasa Arab juga begitu. Mahkamah itu tempat. Kalau tempat, ayat yang berbicara tentang awal ashabul maimanah itu menunjukkan bahwa mereka akan berada di tempat al-maimanah. Yang paling kanan ini. Sebentar kita lihat lagi ini. Mereka akan berada di sana. Kita ambil contoh lagi. Kalau saya berkata mereka si A di rumah orang kaya. Apa itu berarti dia juga kaya? Belum tentu. Dia berada di lapangan. Apa itu berarti dia bermain? Belum tentu. Bagus. Jadi ayat yang lalu itu hanya menceritakan tempatnya. Nah, kalau ashabul yamin bukan tempatnya. Kelompoknya, Bi. Kelompok yang memiliki al-yum. Okay. Yamin itu keberkatan, betul, kebajikan. Nah, jadi dia berada di tempat itu, baru di sini yang dijelaskan apa yang mereka terima di tempat itu. Jadi apa kenikmatan-kenikmatan yang diterima oleh golongan ini? Oleh golongan yang berada di tempat itu. Ya kan? Okay, yeah. Itu bedanya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Adapun ashabul yamin, tahukah kamu apa ashabul yamin ini? Ini pertanyaan untuk menggambarkan bahwa sebenarnya tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata apa yang mereka terima dari aneka kenikmatan. Jadi baru disebut sedikit di antaranya. Apa itu? Fi sidrin makhdud. Dia dikelilingi oleh bidara. Pohon bidara. Oh, pohon bidara. Oke, pohon bidara. Makhdud itu yang sudah tercabut durinya. Apa maknanya bidara sudah tercabut? Bidara indah, tapi kalau ada durinya, mawar indah, tapi kalau ada durinya mengganggu. Ini bidara itu, tapi sudah tercabut durinya. Itu berarti di sorga tidak ada gangguan sedikit. Semuanya sempurna. Semuanya sempurna dan semuanya nikmat, semuanya indah dan sebagainya. Bidara pun yang ada sudah tercabut durinya. Mawar sudah tidak berduri. Tidak ada gangguan sedikit pun. Karena itu juga tidak ada cemburu.
Semuanya merasa semua nikmat, merasa puas karena cemburu itu mengganggu yang dicemburui sekaligus mengganggu yang cemburu. Terutama yang cemburu sih biasanya yang paling terganggu. Oke kan? Baru wa talhin mamdud. Talh itu artinya pisang. Oke. Ada pisang yang bertandan-tandan. Sekali lagi kita lihat, apa cuma dua ini? Tidak. Kemarin kita berkata bahwa kalau ini dia menggabung yang daunnya kecil dengan yang daunnya lebar. Jadi bukan cuma yang daun kecil dan daun lebar yang ada. Segalanya ada. Pisang yang bertanda. Wazillin mamdud. Dan naungan yang mamdud, yang panjang dan langgeng. Kita mungkin bernaung sebentar matahari datang pada kita. Ini naungannya berlanjut, langgeng, terus menerus, tidak putus-putusnya. Wa ma'in maskub, dan air yang sudah tertuang. Boleh jadi kalau airnya masih belum tertuang masih repot lagi kita. Wa ma'in maskub itu ada uraian bahwa di akhirat itu sebab tidak ada. Begitu Anda mau dia datang. Seakan-akan pakai remote control. Datang sendiri. Datang sendiri. Wa ma'in maskub wa fakihatin katsira, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'a, tidak terputus oleh masa, tidak ada musimnya. Wala mamnu'a, dan tidak ada yang dilarang, mau apa saja boleh. Wa furushin marfu'a, furush bisa berarti tempat tidur yang ditinggikan. Ditinggikan bisa berarti tempatnya ditinggikan, bisa juga berarti marfu'a, kualitasnya tinggi. Furush bisa juga berarti pasangan hidup. Kenapa pasangan hidup dinamai furush? Karena dia pasangan kita tidur. Ada pasangan-pasangan yang tinggi nilainya, yang berkualitas, yang ini. Baru dikatakan, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakannya dengan penciptaan yang sempurna. Siapa ini ya Allah? Ada yang berkata bidadari. Tidak, kata ini. Bidadari itu pelayan. Teman hidup bukan bidadari. Ya kan? Betul. Istri-istri. Itu sebabnya kata ulama, betapapun indahnya bidadari itu, tetapi pasangan Anda di hari kemudian jauh lebih indah dari dia. Tidak usah cemburu. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka itu perawan-perawan. Uruban atraba. Uruban atraba itu kita lihat. Uruban. Urub itu punya makna bermacam-macam. Bisa berarti cantik yang menyenangkan. Okay. Bisa jadi ada cantik membosankan. Mungkin juga kan. Bisa. Cantik terus biasa aja lama-lama. Ya, ada lagi yang berkata uruban itu suci, terhormat, dan mensucikan. Okay. Ada lagi yang berkata uruban itu adalah manja tapi tidak menjengkelkan. Jadi yang menyenangkan, dia menjadi pasangan yang menyenangkan. Menyenangkan. Dan salah satu yang menyenangkan suami itu kalau istrinya berbanja. Berbanja, ya kan? Banyak sekali itu. Ada lagi yang menyatakan yang penuh cantik, penuh humor dan menampakkan cintanya kepada pasangannya. Itu Nabi itu begitu. Beliau menampakkan cintanya kepada istrinya.
Luar biasa. Nanti kita harus ada kayaknya episode khusus nih yang membahas tentang bagaimana Nabi mencintai pasangannya. Oh iya, jadi kita bisa. Nanti Debbie nanti tunggu dulu, nanti jadi terlalu panjang dan penasaran. Tapi tadi itu uraian-uraian sampai ke Al-Waqiah ayat ke 40 yang menggambarkan nikmat-nikmat yang diterima oleh golongan yang digambarkan sebagai golongan kanan tadi ya Bi. Nah jangan kemana-mana, akan ada uraian-uraian berikutnya, termasuk di ayat berikutnya ini gambaran tentang golongan kirinya ya Bi. Apa yang akan dirasakan di hari kiamat. Tetap bersama kami di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Pendidikan Kader Mufasir adalah salah satu program dari Pusat Studi Al-Quran. Program intensif khusus bagi peserta yang sudah mendalami ilmu tafsir di perguruan tinggi dan berhasil lolos seleksi dari seluruh Indonesia. Selama 6 bulan sampai 1 tahun, para kader ini mendapat pengayaan serta mentoring ilmu-ilmu Al-Quran lainnya dari Dewan Pakar PSQ. Program ini bertujuan melahirkan mufasir yang mumpuni serta mampu menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat. Teman-teman, terima kasih masih terus menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Dan saya ingin memulai bagian ini dengan menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan. Jangan lupa untuk terus aktif mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan insya Allah kita akan selalu coba jawab dalam setiap episode. Hari ini ada pertanyaan dari Mbak Dina. Mbak Dina ini lokasinya ada di Kota Semarang, bertanya soal nikmat di surga. Mengapa saat menjelaskan nikmat di surga Allah sering menyebutkan pasangan ataupun bidadari? Nah, jawabannya akan disampaikan oleh Ustadz Royhan Firdausi, alumnus dari Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran. Silahkan Ustadz Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, mengapa ketika menjelaskan nikmat-nikmat di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pasangan atau bidadari? Karena nikmat-nikmat yang ada di surga, hidangan dan sebagainya, akan lebih sempurna dirasakan ketika ada pendampingnya, ada yang mendampingi. Selain itu, karena memang sudah takdir manusia bahwa manusia adalah tercipta dengan berpasang-pasangan, saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki. Dalam Al-Quran, wa khalaqnakum azwaja. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat di surga, kemudian dikuatkan dengan adanya bidadari-bidadari, menunjukkan sebagai motivasi kepada manusia bahwa keberpasangan itu tidak hanya berlanjut atau cukup di dunia, melainkan akan berlanjut nanti di akhirat. Karena kita tahu di sebagian riwayat menyebutkan bahwa bidadari yang paling cantik bukan hurun ain yang ada di surga, tetapi nisa'ud dunya, perempuan-perempuan dunia. Itulah yang akan menjadi bidadari paling cantik yang akan dimiliki oleh penghuni surga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiku, tadi digambarkan di ayat sebelumnya betapa harmonisnya sesungguhnya kehidupan di surga. Nah, untuk ayat berikutnya nih Bi, yang digambarkan apa di Quran surah Al-Waqiah? Iya, ayat berikutnya itu menggambarkan kehidupan orang-orang yang berada di neraka. Okay. Nah, tapi kita masih ada sedikit ketinggalan dari apa yang kita uraikan ini. Urban kita sudah terangkan berbagai macam maknanya. Atroba, apa artinya atroba? Atroba itu oleh ulama dikatakan sebaya. Sebaya, jadi usianya sama. Sebaya. Ada yang memahaminya sebaya itu bahwa istri-istri tersebut yang menjadi istri atau pasangan para pria, mereka itu semua sebaya. Jadi itu satu. Yang kedua, ada yang memahaminya sebaya dengan pasangannya. Karena memang kehidupan yang harmonis itu sebenarnya yang sebaya. Walaupun bukan sebaya itu bukan berarti seumur ya, usianya sebaya. Sepadan boleh jadi dari segi pengetahuannya, dari ininya sekarang. Ada peristiwa pada masa Nabi. Ada seorang ibu tua datang
minta didoakan. Wahai Nabi, doakan saya masuk surga. Maka Nabi bergurau, tapi tidak diketahui oleh wanita ini bahwa beliau bergurau. Kata beliau, di surga tidak ada orang tua. Shock dong ibunya, kasihan. Terus dia menangis, waduh bagaimana? Terus diberitahu, dibacakan ayat-ayat ini bahwa nanti itu di sorga kamu cantik diciptakan itu. Jadi itu yang Abi mau katakan bahwa ini salah satu makna tidak ada di sorga itu, tidak ada yang tua. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, walaupun bukan berarti yang tua jelek ya. Banyak kok yang tua yang keren-keren, misalnya Abi loh. Jadi mereka diciptakan secara khusus sedemikian rupa sehingga berubah menjadi wanita-wanita cantik dan sebagainya. Uruban atraba li ashabil yamin, itu diciptakan untuk mereka yang golongan kanan ini. Nah, jumlah mereka sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Kelompok yang banyak dari orang-orang terdahulu, kelompok banyak juga dari orang-orang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Amin. Ya kan? Jadi ada uraian yang sangat indah tentang kelompok kanan. Terima kasih sudah dituntaskan tadi Abi, dan mudah-mudahan kita juga dapat teladan dari cerita ayat-ayat ini tentang betapa Nabi menyatakan cinta pada pasangannya, betapa Nabi ternyata suka bercanda juga pada saat menceritakan ini. Tetapi canda beliau itu hak. Betul. Canda beliau itu bukannya benar. Ya. Oke. Golongan kiri gimana Bi? Dan golongan kiri, apakah golongan kiri itu? Dia katakan fi samumin wa hamim. Samum itu angin panas. Ya Allah, nggak enak banget tuh. Dan air yang mendidih. Wa zillin min yahmum, dan naungannya dari sesuatu yang amat panas. La baridin wala karim. Tidak dingin, tapi tidak juga, bukan sejuk, tidak juga mengandung kebaikan sedikit pun. Boleh jadi tidak dingin tapi ada baiknya. Ini sama sekali tidak ada baiknya. Atau satu hal yang dipertanyakan oleh ulama, kenapa dia tidak sebut neraka? Iya, ini nggak digambarkan langsung tidak bahwa ada ini gambaran neraka. Yang digambarkan samumin wa hamim. Anginnya dikatakan ini digambarkan yang kecil, yang sedikit, yang ringan aja sudah begini. Apalagi yang panas. Jadi bayangkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang durhaka ini. Yang ringan sudah seperti ini, apalagi yang ini. Ya toh? Baru dikatakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sebelum ini mereka itu hidup berfoya-foya. Satu hal lagi kita mau lihat. Ketika berbicara tentang penghuni sorga, dia tidak sebut apa amalannya. Ketika berbicara tentang penghuni neraka, dia sebut apa dosanya. Apa yang dilakukan di masa lalu. Kenapa begitu? Jawabannya, masuk sorga bukan karena amal. Karena rahmat Allah. Masuk neraka karena amal. Jadi kita di neraka karena dosa-dosa yang kita dilakukan, kita di surga karena kasih sayang Allah. Oke, ya toh. Jadi ada yang berkata begini, kok kejam betul. Ada yang berkata begini, kok kejam betul. Masa cuma melakukan dosa sekian tahun terus masuk neraka selama-lamanya. Disiksa selamanya, betul. Nah, jawabannya begini. Anda tanam sebiji tomat. Bisa lahir berapa biji tomat? Oh, bisa nggak terhitung. Nggak terhitung. Kenapa? Karena itu yang Anda tanam. Dilakukan dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja yang Anda tanam. Begitulah amal-amal. Anda tanam ini, akhirnya begitu. Ada satu orang berkata, saya minum segelas air tidak apa-apa. Bagus. Tapi kalau minum segelas air ada setetes racun, bisa membahayakan. Jadi apa yang dilakukan itulah yang
diperoleh. Betul. Karena itu di sini dia sebut apa itu dosa yang paling ini yang disebut di sini, hidup mewah. Tidak mengingat Tuhan, syirik dan lain-lain sebagainya. Naukanu qabla dzalika mutrafin. Ini bukan berarti bahwa hidup mewah itu terlarang. Tapi yang dilarang berfoya-foya. Dilarang berlebihan. Mubazir, tidak memanfaatkan apa yang kita miliki dengan tujuan yang benar. Wa kanu yasirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka bersikeras untuk melakukan dosa yang sangat besar, yaitu mempersekutukan Allah. Musyrik. Ada juga yang berarti al-hinsil azim adalah mengingkari sumpahnya. Manusia dilukiskan pernah bersumpah di hadapan Allah sebelum lahirnya ke bumi ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semua menjawab, iya. Engkau adalah Tuhan kami. Itu pengakuan, ini yang mereka ingkari. Wa kanu yasirruna 'alal hinsil azim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Mereka terus-menerus berkata, apakah kalau kami mati dan kami telah menjadi tanah, tulang belulang, apakah kami masih bisa dibangkitkan lagi? Mereka mengingkari itu. Awa aba'unal awwalun, apakah orang tua kami yang telah terdahulu itu juga akan dibangkitkan? Jawablah wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Yang awal dan yang akhir semua akan dihimpun menuju suatu waktu tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ini kembali menegaskan bahwa hari kiamat itu tidak bisa diingkari ya, Bi. Betul-betul pasti akan terjadi, dan kemudian apapun amal kita, dosa-dosa yang kita lakukan, kita kemudian akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para pendurhaka ini digambarkan betapa situasinya, keadaannya, tempatnya itu amat sangat tidak menyenangkan, tidak ada sedikit pun kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar untuk berada dalam golongan kiri yang digambarkan oleh Quran Surah Al-Waqiah ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah.